Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 4 Oktober, kita kembali bertemu dalam ibadah online. Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Untuk itu mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kami puji dengan riang. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama mendengar
firman Tuhan yang menjadi penuntun ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 145 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Inilah pujian yang dinyanyikan, dinaikkan oleh pemazmur Raja Daud atas kemurahan Tuhan yang senantiasa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini Tuhan memberi mereka makan dan minum. Saya juga percaya bahwa Tuhan juga mengasihi kita dan memberkati kita, menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Karena itu patutlah kita sekalian juga mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab besar anugerah-Mu bagi kami. Terlebih lagi bagi kami yang senantiasa mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan. Meletakkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan yang sangat berbelas kasih kepada setiap orang yang berseru kepadamu.
Kami sangat yakin Tuhan ketika kami masih bisa menikmati hidup dan kehidupan sampai hari ini. Tidak lain, tidak bukan. Ini semata boleh terjadi karena besar anugerah-Mu bagi kami sekalian. Dalam situasi keyakinan seperti ini Tuhan, seharusnya kami tidak perlu khawatir tentang apa yang kami makan, apa yang kami minum, tentang apa yang kami pakai. Sebab kami memiliki Allah yang sangat peduli dan sangat mengasihi akan kehidupan kami. Namun ya Tuhan, Kau tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami masih sering diliputi oleh rasa khawatir, takut. Hal ini terjadi karena kami tidak ataupun kurang mempercayakan diri kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, orang yang kurang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mazmur 86 ayat 4 dan 5 akan menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Demikian bunyinya. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bila mana hari ini kita berseru kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, sebab Ia adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia. Karena itu, dengan sukacita saya memberitakan bahwa anugerah pengampunan dosa telah terjadi bagi kita dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ngiring sana mangkin iraga nyaurin berita anugerah puniki nganggen kidung pemuji pausanipun seket kali angkosiki rauring angkosane kaping kali. Ia diastun dosan titiang ageng. Amen.
Kita bersama akan mohon pertolongan dari Allah melalui kuat kuasa Allah Roh Kudus. Biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi berkat dan menguatkan, meneguhkan iman kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, sekarang kami merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya mohon kekuatan agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami memperoleh kekuatan, kemampuan untuk dapat memahami, menerima, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan juga mampukan, sehingga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini dapat berbicara seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan pedoman bacaan buku bacaan Puji dan Janji, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-8, Markus 8 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Di bawah judul perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah dalam bentuk online. Tetapi ketika kita berniat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, saya yakin sekalipun kita dipisahkan oleh
tempat, namun hati kita tetap menjadi satu. Satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 4.000 orang. 4.000 orang. Itulah jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun Yesus Kristus mengajar, orang banyak ini senantiasa mengikutinya dengan penuh sukacita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membayangkan 4.000 orang, jumlah orang yang mengikut Tuhan Yesus, ini bukanlah bilangan yang sedikit. Ini adalah jumlah yang sangat besar, banyak sekali. Kalau kita melihat daya tampung gedung gereja kita sekitar 500 orang. Maka dengan demikian ketika 4.000 orang mengikut Yesus, apakah kira-kira gedung gereja kita ini nampung? Pasti tidak. Dibutuhkan gereja atau gedung 8 kali lipat untuk bisa menampung semua orang, yakni 4.000 orang. Yang menjadi perenungan kita juga Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan Yesus diikuti orang sebanyak itu? Saya membayangkan ini sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Waktu itu jumlah penduduk tidak sepadat jumlah penduduk di Pulau Bali ini. Waktu itu belum ada media sosial yang bisa dipakai untuk memobilisasi massa agar mereka datang ke suatu tempat. Seperti yang ada sekarang ini. Andai kata kita di kelompok ada kegiatan, cukup kita lewat media di kelompok-kelompok saja. Sudah, kelompok 1 menyampaikannya, kelompok 2 menyampaikan lewat media sosial, kelompok 3 dan kelompok 4. Sehingga semua dapat tahu apa kegiatan dan informasi yang ada. Mungkin juga lewat Facebook, lewat media sosial yang lain. Inilah yang memudahkan, memobilisasi, mendatangkan orang, menyampaikan berita kepada orang. Tapi ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang, belum ada media sosial seperti ini. Jumlah penduduk belum sepadat seperti sekarang ini. Tetapi mengapa mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi? Tentu ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Tentu ada sesuatu yang membuat mereka suka mengikuti Yesus. Misalnya apa? Yang membuat mereka mengikuti Yesus tidak lain tidak bukan karena Yesus mengajar tidak sama seperti orang-orang Farisi mengajar pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus memberi pengajaran, maka yang diajarkan adalah kebaikan. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah penghiburan. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada sesuatu yang indah untuk didengar dan indah juga untuk dilakukan. Kehadiran Yesus bukan untuk menghukum, tetapi untuk melayani. Terlebih lagi orang-orang yang ada dalam kesulitan, kelemahan. Siapa di antara kita yang tidak suka dilayani? Pada umumnya semua orang suka dilayani. Oleh karena itu juga
Orang suka datang kepada Tuhan Yesus karena suka dilayani. Hal yang lain yang membuat mereka tertarik karena di dalam perjalanan mereka Tuhan Yesus banyak membuat mujizat-mujizat. Salah satu di antaranya diceritakan sebelum perikop kita ini, yakni dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Di sana dikatakan di daerah Dekapolis ada seorang yang membawa orang yang tuli, orang yang gagap, agar Tuhan Yesus berkenan menumpangkan tangan atasnya. Buat permintaan itu Tuhan Yesus tidak menolaknya. Tuhan Yesus dengan penuh keramah tamahan mengajak orang itu datang kepadanya. Lalu Yesus melakukan sesuatu, yakni mencucukkan jarinya ke telinganya. Kemudian Tuhan Yesus meludah di tangannya dan memegang lidah orang itu. Seketika itu juga orang itu dapat mendengar, dapat berbicara dengan baik. Sungguh sesuatu yang ajaib sudah dilakukan oleh Yesus. Orang tuli dibuatnya mendengar, orang bisu dibuatnya bisa berbicara. Ada hal yang lain lagi yang menarik perhatian orang. Hal yang lain itu tidak lain adalah ketika Yesus mendatangi mereka. Yesus mendatangi mereka dengan penuh belas kasihan. Jadi Yesus adalah pribadi orang yang berbelas kasih. Karena itulah ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia, bukan untuk 1 jam, bukan untuk 2 jam, bukan untuk 1 hari, melainkan 3 hari lamanya. Mereka masih betah mengikuti Tuhan Yesus. Sampai-sampai apa yang terjadi? Bekal yang mereka bawa itu habis. Mereka tidak lagi punya makan dan minum. Kalau dibiarkan mereka bisa kelaparan. Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Yesus khawatir kalau mereka pulang nantinya mereka akan jatuh karena ada yang datang dari jauh. Oleh karena itulah Tuhan Yesus lalu memanggil murid-muridnya. Barangkali dia berkata gini, "Hai Petrus, hai Yohanes, kesini kamu." Lalu Petrus mengatakan, "Ada apa, Guru?" Yesus menyampaikan isi hatinya. "Hatiku penuh dengan belas kasihan. Kasihan orang-orang ini. Mereka sudah 3 hari mengikuti aku. Mereka kelaparan. Kalau aku menyuruh mereka pulang, pasti mereka akan kelaparan dan bisa pingsan di jalan." Petrus dan kawan-kawan menangkap maksud Tuhan Yesus. Bahwa di pundak murid-murid Tuhan Yesus mau agar murid-murid melayani mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dapat saya bayangkan. Murid-murid pasti mengalami kepanikan. Secara logika tak mungkin mereka dapat memberi makan. Secara logika tidak mungkin mereka menyiapkan makanan sejumlah untuk 4.000 orang. Tempatnya memang sepi. Kalaupun ada dagang pasti tidak ada dagang yang menyiapkan roti sebanyak 4.000 orang. Ada semacam kepanikan. Kenapa mereka panik? Karena
mereka sepenuhnya memakai akal dan pikiran mereka. Mereka memikirkan sesuatu dan mengukur segala sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri. Inilah yang membuat murid-murid panik. Murid-murid merasa tidak sanggup. Inilah yang membuat murid-murid berbeban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya murid-murid tidak perlu panik. Seharusnya murid-murid tidak perlu terlalu berbeban. Sebab apa? Bukankah pada waktu itu mereka sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Guru mereka yang luar biasa. Guru mereka yang sanggup melakukan mujizat. Guru mereka yang sanggup mengubah suatu keadaan yang buruk menjadi baik. Orang tuli menjadi mendengar, orang bisu menjadi berbicara. Adakah mereka tidak mempercayai guru mereka? Andai kata saja mereka mempercayai guru mereka yang memiliki hati berbelas kasihan. Andai kata saja mereka percaya kepada guru mereka yang adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan menjadi baik. Andai kata saja mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan, maka murid-murid itu tidak perlu panik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh murid-murid pasti juga pernah kita alami dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika kita berbeban berat, mudah sekali kita panik. Mungkin dalam masa pandemi COVID ini sudah acap kali kita khawatir dan juga panik. Karena masa pandemi COVID ini sudah berlangsung berapa lama? Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan sekarang udah masuk Oktober. Jadi 7 bulan lamanya. 7 bulan sudah tidak kerja. Bagaimana, masih punya tabungan? Masih sisa? Mungkin apa yang kita tabung di bank sudah kita ambil sedikit demi sedikit. Lalu sudah habis untuk kita pakai, untuk kita konsumsi. Secara logika kita akan berpikir, aduh, apa ben mani pakan yen, apa lah karanggo nyekolahkan biayain anak-anak sekolah. Begitulah kita. Rasanya memang wajar kita ada dalam keadaan seperti itu. Semuanya sudah habis, tidak ada lagi bekal. Tapi ingat Bapak Ibu, kalaupun harta benda kita sudah habis, kita masih punya apa? Kita masih punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Yesus yang adalah jawaban setiap persoalan yang ada pada kita. Yesuslah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dengan kuasanya Dia sanggup menolong dan memberi makan 4.000 orang. Untuk itu hanya Yesus mau partisipasi dari murid-murid. Ketika itu Tuhan Yesus bilang apa? Apakah kamu punya roti? Apakah kamu masih punya ikan?
Oh ternyata masih ada roti, ternyata masih ada ikan. Tadinya udah berpikir nggak ada. Oh yang kecil pasti nggak cukup, yang kecil pasti tidak akan berarti apa-apa. Ketika Tuhan Yesus bertanya begitu kepada murid-muridnya, baru dia sadar, oh ada Tuhan, ada guru. Saya masih mempunyai 7 ketul roti. Saya pasti punya beberapa ekor ikan kecil. Tuhan Yesus meremehkan, untuk apa 7 roti? Untuk apa beberapa ekor ikan? Begitu? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Mari bawa padaku. Dan suruh orang banyak itu duduk di tanah. Yesus lalu mengambil 7 ketul roti itu, beberapa ekor ikan itu, mengucap syukur, memberkatinya, lalu menyerahkan kembali kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan, ini tolong bagikan, beri mereka satu persatu. Ternyata Bapak Ibu, setelah dibawa kepada Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus, yang kecil mencukupi. Cukup dimakan bukan untuk 1-2 orang, tetapi 4.000 orang. Inilah sesuatu yang luar biasa. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan, ingat masih ada sebenarnya sesuatu yang kita miliki. Jangan pandang, jangan pikir yang sedikit itu tidak memiliki arti apa-apa. Mari kita tetap syukuri, mari kita tetap doakan, mohon berkat pada Tuhan. Niscaya sesuatu yang akan terjadi, mujizat terjadi, sebagaimana Tuhan Yesus mampu memberi makan 4.000 orang, maka Tuhan Yesus juga mampu memberi kecukupan buat makanan kita yang kita butuhkan setiap hari. Dan pada akhirnya kita pun akan bisa memuji Tuhan, sama seperti pemazmur yang memuji Tuhan. Ia mengatakan, mata sekalian orang tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Akhirnya kita pun dapat berkata demikian. Mata sekalian orang tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan pun memberi kita makan pada waktunya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan kebaktian kita pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 hari Minggu ke depan, kita masih menggunakan kebaktian secara online. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta semua petugas yang sudah mendukung pelayanan dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anak-anak kita, yaitu anak sekolah minggu yang sudah mengikuti beberapa lomba yang diadakan oleh Persekutuan Sekolah Minggu Duta Kristama GKPB Bali, dan sudah mendapatkan beberapa juara. Dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah memberi pendampingan kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan Yesus memberi berkat. Kami selaku majelis tetap menghimbau, mewajibkan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta jemaat selengkapnya nanti silakan Bapak dan Ibu bisa baca selengkapnya di WA Group yang sudah disampaikan kepada masing-masing kelompok. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberitakan firman yang begitu menguatkan, meneguhkan iman kami. Terlebih lagi di saat kami menghadapi persoalan yang sudah berbulan-bulan sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Gerak langkah kami tidak bebas seperti sebelumnya. Oleh karena itu kami juga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan kami sudah mulai khawatir, kami sudah mulai takut karena bekal yang tersedia bagi kami sudah hampir habis, bahkan sudah habis sama sekali. Itulah yang membuat kami khawatir. Inilah yang membuat kami berbeban. Situasi ini membuat kami takut, ya Tuhan. Tapi sekalipun segala sesuatu telah habis, kami tidak lagi memiliki apa-apa. Namun kami masih memiliki Engkau, ya Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang berkuasa mengatasi persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Karena itu Tuhan, apapun yang masih tersisa yang ada pada kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Kami mohon Engkau yang memberkati agar yang sedikit, yang sisa ini boleh kami pakai untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Mungkin makanan sudah habis,
Mungkin tabungan kami tidak ada lagi, tapi Tuhan masih memberikan kesehatan. Tuhan masih memberikan akal budi dan pikiran kepada kami. Segala sesuatu yang masih sisa ini, biarlah kami boleh pakai dengan sebaik-baiknya. Sebab jikalau kami memakai dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan juga dapat memakai semua itu untuk menolong kami. Sebagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan 4.000 orang yang hampir kelaparan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami untuk menyerahkan setiap persoalan hidup kami kepadamu. Terlebih lagi Tuhan, kami sangat rindu wabah virus corona ini segera boleh berakhir, baik di daerah kami di Pulau Bali ini, di Indonesia bahkan di dunia ini Tuhan. Segala upaya memang sudah dilakukan oleh berbagai macam pihak, tapi memang kami memiliki kemampuan yang terbatas. Kami tidak memiliki kesanggupan ya Tuhan untuk menghentikan wabah ini. Karena itu Tuhan, kami tidak mau memakai seluruh, hanya mengandalkan tenaga kami, pikiran kami, kemampuan kami sendiri. Kami mohon Tuhan, pertolongan daripadamu Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang berbeban berat ini. Tolonglah ya Tuhan, selamatkanlah kami dari pandemi COVID ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, hindarkanlah dari sakit penyakit, dari kelaparan, dari persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau punya kuasa, Engkau punya kemampuan untuk menolong kami Tuhan. Jangan berlama-lama Tuhan untuk menolong kami. Segeralah ya Tuhan, bantu dan tolong kami. Berkati usaha-usaha yang kami lakukan, sehingga tidak ada usaha yang tidak berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Pada bulan Oktober ini ya Tuhan, gereja-Mu, Gereja Kristen Protestan di Bali, akan segera melaksanakan kegiatan gerejawi, di mana akan terjadi mutasi pendeta vikaris sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan. Oleh hikmat dan pertolongan daripada Tuhan, kami mohon kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Biarlah kami anak-anak-Mu benar-benar melaksanakan segala sesuatu ini dengan penuh sukacita. Sebab kami percaya apapun yang sudah dipikirkan oleh Majelis Sinode Harian beserta dengan staf, beserta dengan Majelis Sinode lengkap, mereka telah mempertimbangkan dengan begitu matang, mereka mempertimbangkan dengan baik. Karena itu berkatilah dan ajarlah kami menerima semua keputusan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami bersukacita atas anugerah yang Engkau limpahkan kepada saudara-saudara kami, sehingga pada pekan ini mereka boleh merayakan pertambahan usia mereka, ulang tahun mereka. Semua ini terjadi Tuhan, tidak lepas dari campur tangan dan anugerah dari Tuhan sendiri. Adapun saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun pada pekan ini, yang kami bawa dalam doa, yakni Yonas Renan Prasetya, Iputu Agustinus, Triastuti Purwaningsih,
Gusman Ebenezer, Made Stephen Gunawan Widiantara, Niputu Vanya Elvika Pirnanda, Niketut Sri Utar, Rina Suciwati, Nilo Susana, Magda Sara Mandagi. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah menganugerahkan pertambahan usia buat saudara-saudara kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon penyertaan dan berkat dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dan bagi kami semua ketika kami menapaki hari-hari kami ke depan. Sehingga ketika kami hari ini boleh merayakan ulang tahun, maka tahun depan kami boleh merayakannya kembali. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami mohon Engkau sendiri yang menyempurnakan sepat kami yang kurang sempurna ini, ya Tuhan. Untuk itu bersama-sama kami melanjutkan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membawa persembahan kita. Namun sebelumnya, dengarlah nats pembimbing persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 264, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Apalah arti ibadahmu, sambil kita membawa persembahan kita. Bila tiada rela
bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membawa doa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur karena sungguh Tuhan, Engkau mendanani kehidupan kami dengan kasih-Mu dan berkat-Mu sungguh mengalir tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga boleh menyatakan syukur kami dengan membawa persembahan kami kepadamu. Seberapa yang dapat kami persembahkan, kiranya itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Selanjutnya kami mohon kiranya Engkau juga mengurapi Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya boleh kami pakai di dalam pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa, untuk kehidupan kami selanjutnya ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur, ajar kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, dan terlebih daripada itu ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, demikian ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita menutup ibadah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 407, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Berkat dari Tuhan, sebab itu mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya,
Silahkan duduk. Ibadah kita pada hari ini selesai sampai di sini. Saya menghimbau sidang jemaat tetap jaga kesehatan sendiri, jaga kesehatan keluarga, dan mari kita patuhi setiap protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari malapetaka. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.